preeklamsia, tapi sebenarnya preeklamsia itu adalah topik satu bagian dari topik besar yang kita sebut sebagai hipertensi pada kehamilan. Jadi hipertensi normal sama hipertensi pada kehamilan bedanya apa sih? Lagi-lagi bedanya adalah karena adanya plasenta. Jadi hipertensi yang disebabkan karena adanya plasenta. Berarti kalau mau nyebut hipertensi pada kehamilan nanti hubungannya sama usia kehamilan berapa? Usia kehamilan 20 minggu lagi. Ya, jadi banyak keadaan di obstetri yang hubungannya sama si plasenta-plasenta lagi. Oke, kita lihat dari hipertensi kronis dulu ya. Hipertensi kronis itu adalah istilah pada untuk pasien-pasien hamil yang hipertensinya itu mulainya sebelum hamil atau hipertensinya terjadi sebelum ada plasenta, sebelum usia kehamilan 20 minggu, kurang dari 20 minggu. Itu namanya hipertensi kronis. Ada yang kita sebut juga sebagai hipertensi gestasional. Ini adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi mulai di sini sudah ada plasenta, kita udah bilang, oke ini hipertensi gestasional. Nah, yang namanya hipertensi itu berapa sih dok? Diastolnya berapa sistolnya? Oke, kita pakai patokan sama ya. Mau pakai ESC, mau pakai JNC sama ya. Patokannya selalu dibilang hipertensi stage 1 kalau sudah 140 sistolnya atau diastolnya di atas 90. Kayak gitu. Nah, tapi di hipertensi gestasional yang tidak boleh ada adalah proteinuria. Kenapa sih dok plasenta kok bisa menyebabkan hipertensi? Jawabannya soalnya plasenta itu mengeluarkan suatu senyawa yang kita sebut sebagai S-fluid. Plasenta. Oke, dia itu mengeluarkan senyawa namanya S-fluid. Nanti teman-teman boleh sambil baca. S-fluid ini akan masuk ke pembuluh darah, jadi akan masuk ke sirkulasi. Oke, dan dia akan bersirkulasi dan meningkatkan tekanan darah gitu. Singkatnya begitu. Nah, jadi kalau masalahnya adalah di plasenta, berarti kalau hipertensi gestasional atau hipertensi-hipertensi lainnya, kalau plasentanya dilahirkan, selesai dong dok masalahnya. Betul. Contohnya hipertensi gestasional. Kalau pasiennya sakit ini, harusnya dia akan sembuh dalam waktu maksimal 12 minggu postpartum. Plasentanya diangkat, harusnya dia sembuh. Kayak gitu. Ya, mungkin masih ada sisa-sisa yang masih bersirkulasi di dalam darah, makanya kita kasih waktu 12 minggu buat dia kembali ke normal. Dianggap setelah 12 minggu harusnya udah nggak ada lagi nih senyawa si S-fluid-nya ini. Oke, sampai sini paham ya si hipertensi gestasional. Aduh, kehapus lagi. Oke, kita lanjut sekarang ke superimpose preeklamsia. Nah, ini tuh apa sih dok? Jadi awalnya pasiennya hipertensi gestasional, awalnya tidak ada proteinuria, tapi tiba-tiba setelah kita follow up lagi, tiba-tiba muncul proteinurianya. Berarti hipertensi gestasionalnya sudah berubah menjadi preeklamsia. Itu yang kita sebut sebagai superimposed preeklamsia. Per definisi, preeklamsia tanpa gejala berat ini adalah hipertensi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu yang disertai dengan proteinuria. Oke, preeklamsia tanpa gejala berat cuman itu. Hipertensi di atas 20 minggu dengan adanya proteinuria. Proteinurianya plus berapa dok? Terserah, mulai dari plus 1 dipsticknya juga sudah dianggap proteinuria. Jadi berapapun proteinurianya minimal 300 sih. Biasanya lebih dari sama dengan 300. Ini minimal miligram per liter ya kalau nggak salah. Kayak ini angka satuannya aku kurang yakin, tapi kalau di dipstick dia plus 1 aja dia sudah dianggap sebagai proteinuria. Oke, sampai di sini bisa ya bedain preeklamsia contohnya sama gestasional. Kalau gestasional nggak boleh ada proteinuria, preeklamsia harus ada proteinurianya. Nah, ada keadaan-keadaan yang kita sebut sebagai preeklamsia dengan gejala berat. Maksudnya dengan gejala berat itu apa sih, dok? Ini pasiennya ada gangguan organ. Ya, gangguan organ akhir gara-gara hipertensinya. Jadi dia tetap mempertahankan kriteria hipertensi pada kehamilan, yaitu hipertensi di usia di atas 20 minggu. Karena di sini sudah ada plasenta.
Nah, tapi kalau mau dibilang dengan gejala berat atau yang suka kita singkat-singkat PEB, nah ini dia harus ada gangguan organnya. Maksudnya gangguan organ contohnya apa, Dok? Pasiennya hipertensi, tapi sekarang ada nyeri kepalanya. Nah, nyeri kepala ini adalah gangguan organ neuro. Oke, pasiennya ada nyeri epigastrium. Oke, berarti ini gangguan GI. Ya, gastrointestinal, ikterik, ini juga gangguan GI. Itu ya, pasien-pasien dengan tekanan darah yang sangat tinggi, di atas 160, atau tekanan darah diastolnya di atas sampai dengan 110. Ini adalah gangguan KV, kardiovaskular. Trombositopenia, ini gangguan GI ya. Kenapa GI, Dok? Karena hepar kita menghasilkan trombopoietin. Kalau dia sudah trombositopenia, kamu harus hati-hati, jangan-jangan heparnya udah kena. Itu ya, atau kreatininnya meningkat lebih dari 1,1 nih sekarang angkanya. Ini gangguan urogenital, gangguan ginjal. Oke, kalau dia sudah menyebabkan gangguan pada organ-organ, kamu sudah kategorikan dia sebagai preeklamsia dengan gejala berat. Oke, jadi misalkan aku kasih kalian gambaran kayak gini. Pasien hipertensi, tensinya 140 per 100 mm Hg. Kita periksa usia kehamilannya 21 minggu. Habis itu proteinurianya negatif, tidak ada. Pasiennya kuning, ikterik. Oke, pertanyaannya ini hipertensi kronis, ini HT gestasional, ini preeklamsia biasa, tidak ada gejala berat, atau apakah ini PEB? Nah, kamu pilih yang mana kalau soalnya begini? Oke, bagus ya. Ini adalah kasus PEB, soalnya ikteriknya menandakan dia ada gangguan organ. Jadi, preeklamsia berat nggak harus ada proteinuria, dok? Tidak. Proteinuria tidak harus ada untuk preeklamsia berat. Tapi kalau kamu mau diagnosis preeklamsia tanpa gejala berat, proteinuria harus ada. Kayak gitu. Oke, gampang ya sampai di sini. Nah, PEB itu bisa menyebabkan komplikasi. Ya, kita tulis miring. Nah, komplikasi. Nah, salah satu komplikasi yang paling sering dibahas di UKM PPD, kemarin keluar di soal UKM PPD, yaitu adalah HELP syndrome dan eklamsia. HELP syndrome itu adalah gangguan laboratorium yang terdiri atas HELP itu singkatan. Hemolisis, elevated liver protein, liver enzyme, sama low platelet. Low platelet. Oke, kamu ambil huruf besarnya semua, kamu akan dapat singkatan HELP. Itu. Ini aku pinggirin dikit. Nah, hemolisis itu kita pakai apa, Dok, hitungannya? Kita pakai namanya LDH, laktat dehidrogenase. Biasanya dia angkanya di atas 600. Elevated liver enzyme tentunya kita pakai SGOT, SGPT atau bahasa Inggris namanya AST atau ALT, dia lebih dari 70. Ya, low platelet biasanya trombosit di bawah 150.000. Kalau kamu temukan tiga-tiganya semuanya ada, ini namanya HELP syndrome complete. Kalau dia cuma ada satu atau cuma ada dua, itu kita bilangnya HELP syndrome incomplete. Jadi kalau soal hipertensi udah bawa-bawa LDH, udah bawa-bawa AST, ALT, udah bawa-bawa trombosit, kamu pikirkan diagnosisnya ke arah HELP syndrome. Terakhir, eklamsia. Eklamsia adalah komplikasi preeklamsia berat ke otak, ya, di mana pasiennya sudah menunjukkan gejala kejang. Kejang di eklamsia itu selalu tonik-klonik, ya. Jadi kalau ada pasien dewasa, hamil, hipertensi, tapi kejangnya absans, itu nggak mungkin eklamsia. Oke, eklamsia harus kejangnya tonik-klonik. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak tentang jenis-jenis hipertensi pada kehamilan? Sebelum kita bahas tata laksananya. Bisa? Oke, mungkin untuk memastikan kalian bisa, kita latihan soal dulu kali ya.
Oke, yuk kita coba kerjain soal ini yuk. Oke, pada jawab hipertensi gestasional, kita coba lihat. Nyonya Lisa usia 27 tahun, G1, P0A0, oke, UK-nya 24 minggu ya, udah di atas 20 minggu. Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Tapi saat ini tekanan darahnya udah 140/90. Artinya saat ini sudah hipertensi ya. Hipertensi yang di atas 20 minggu cuma bisa apa? Cuma bisa gestasional, cuma bisa PE, preeklamsi biasa, atau PEB gitu ya, preeklamsi dengan gejala berat. Pasiennya riwayat HR-nya 94, RR 20, oke. Tekanan darah diulang. Nah, biasanya kalau pemeriksaan tekanan darah untuk diagnosis hipertensi itu nggak bisa sekali, ya harus 2 kali dengan jarak minimal 10 menit. Jadinya ini pasiennya udah 2 kali nih diukur. Ternyata kita lihat protein urinnya negatif. Ya, begitu dia bilang protein urinnya negatif, tidak ada tanda-tanda bahaya yang lain, ini pasti arahnya adalah hipertensi gestasional. Kita coba lagi ya soal yang lain. Hmm, bentar ya. Oke, yuk kita coba lihat yang ini sekarang. Anggap bilang ini PEB. Pada jawab PEB rata-rata, coba kita lihat bareng-bareng. Ini kasusnya 21 tahun, UK-nya udah di atas 20. Oke, keluhannya udah lemes, ada nyeri kepala. Oke, tidak ada riwayat penyakit kronis, tekanan darahnya tinggi di atas 140/90. Oke, belum lagi ada edema tungkai. Berarti ini udah ada 2 masalah gitu ya, ada nyeri kepala, ada edema tungkai. Pemeriksaan ditemukan proteinuria +2. Oke, begitu dia bilang ada nyeri kepala, kamu harus curiga ini ada keterlibatan sistem neuro gitu ya, jangan-jangan TIK meningkat gitu. Jadinya kamu udah anggap dia sebagai preeklamsia dengan gejala berat. Oke. Nah, aku perlu ingatkan teman-teman, saat ini kita sudah tidak ada preeklamsia ringan. Istilah preeklamsia ringan itu sudah tidak dipakai. Yang kedua, kita juga tidak ada istilah impending eklamsia. Oke, ini tidak ada istilah-istilah ini sudah tidak digunakan. Preeklamsia cuma ada 2 ya. Kalau tanpa gejala berat, preeklamsia biasa atau preeklamsia dengan gejala berat. Kadang kita singkat dia menjadi PEB. Oke, kalau nanti di pilihan jawaban masih ada 2 istilah ini, jangan kalian pilih ya, pasti salah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tata laksana dari preeklamsia. Nah, tata laksana hipertensi kehamilan dulu ya. Itu nggak boleh pakai obat-obat antihipertensi yang biasa gitu. Ya, kita harus pakai obat namanya metildopa. Metildopa ini aman buat si janinnya. Kalau obat ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, ARB itu nggak boleh dipakai. Ya, beta blocker itu nggak boleh dipakai. Jadi yang kita pakai adalah metildopa, tapi metildopa ini kerjanya lambat. Sehingga metildopa tidak kita berikan untuk pasien-pasien dengan preeklamsia berat. Jadinya dipakainya untuk apa, Dok? Kita berikan untuk pasien dengan hipertensi kronis, bisa. Kita bisa kasih untuk hipertensi gestasional, boleh.
Oke, kamu mau kasih superimpose preeklamsia boleh. Kamu mau kasih buat preeklamsia tanpa gejala berat, itu juga boleh. Oke, yang tidak boleh kamu berikan adalah pada kasus-kasus PEB dan komplikasinya. Contohnya apa? Eklamsia, HELLP syndrome, itu nggak boleh dikasih. Ya, tapi selain itu, kamu boleh pakai metil dopa. Justru ini adalah first choice kamu, karena kerjanya lambat. Tapi pada keadaan-keadaan emergensi, maksudnya keadaan-keadaan emergensi apa dok tadi ya? Kamu ketemu PEB, kamu ketemu HELLP syndrome, kamu ketemu eklamsia, kamu harus turunkan cepat. Jadinya nggak apa-apa lah kita ambil resiko dikit, kita pakai obat golongan CCB yang dihidropiridin. Obat-obat yang belakangnya namanya dipin-dipin. Kita suka pakai dua obat namanya nifedipin atau nikardipin. Dua-duanya diberikan secara IV supaya turunnya cepat. Ya, memang dia akan meningkatkan risiko insufisiensi plasenta, tapi daripada ibunya yang meninggal, PEB itu masalah untuk ibu, mending kita pilih janinnya yang meninggal. Ya, di obstetri selalu seperti itu. Kita lebih memilih ibu daripada memilih janin. Nah, itu selesai soal antihipertensi ya. Jadi kalau PEB, HELP eklamsia, kamu turuninnya cepat. Pakai nifedipin, pakai nikardipin. Tapi kalau dia bukan golongan itu, kamu turunnya lambat-lambat aja. Pakainya metildopa nama obatnya. Selain obat antihipertensi, yang sering ditanya di soal UKMPPD juga adalah magnesium sulfat, MgSO4. Gimana sih cara pakai magnesium sulfat? Aku akan ajarin kalian teknik pemberian secara secara IV. Ya, nanti ada teknik IM juga, aku akan cerita ke kalian, tapi itu udah jarang banget dipakai. Ya, jadi kalau kasusnya ada PEB-nya, termasuk ingat ya, termasuk HELP, termasuk eklamsia, kamu perlu memberikan magnesium sulfat. Dok, preeklamsia biasa dikasih nggak? Enggak. Kayak magnesium sulfat itu berbahaya, teman-teman. Jadi jangan asal kasih. Dia bisa terjadi magnesium toxicity. Sehingga kita cuma pakai kasus-kasus emergensi, kita berikan dengan sediaan konsentrasi 40%. Tolong diingat, buat tata laksana IV, kamu akan pakai magnesium sulfat 40%. Kalau ada soal yang ngasih 20%, 10%, itu jangan dipilih. Untuk tata laksana IV, kita pakai yang 40%. Ingat aja, MgSO4. Nah, 40% gitu ya. Nah, ini kamu akan berikan hingga 24 jam postpartum atau hingga 24 jam. Oke, maksudnya apa sih dok? Oke, pada kasus-kasus eklamsia, pada kasus-kasus solusio plasenta, kasus gawat maternal, kan kamu akan persalinan sito. Jadinya kamu akan teruskan MgSO4-nya sampai 24 jam postpartum. Tapi kalau pasiennya baik-baik aja, PEB, tapi nggak ada emergensi yang harus sito obat pembedahannya, maka kamu berikannya selama 24 jam. Nanti kita lihat di bawah ya, biar kalian bisa lebih ngerti maksud aku. Nah, magnesium sulfat itu diberikan dengan loading dose dan maintenance dose. Loading dose-nya itu kamu akan ambil 4-6 gram magnesium sulfat 40%, kamu masukkan dalam IV, dalam cairan 100 cc NS. Habis itu kamu injeksikan. Oke, pelan-pelan. Setelah itu udah masuk, kamu akan gunakan maintenance dose sebanyak 1-2 gram IV, dan kamu ini biasanya masukin dalam infusan 100 cc NS per jam. Gitu ya, ini per jam, jadinya drip dia pelan-pelan. Kalau loading dose cepat dimasukinnya. Jadi untuk mempermudah visualisasi, biasanya magnesium sulfat 40% itu dia ada dalam sediaan 10 gram, teman-teman. Jadi satu flasknya itu adalah 10 gram. Kalau biasa yang aku diajarin di IGD adalah kamu pisahkan ini menjadi setengah-setengah. 5 gram menjadi 5 gram. 5 gram yang atas itu kamu gunakan untuk loading dose. Kan batasnya 4-6 gram nih dok. Nah, kita pakai 5 gram aja. Biar gampang kan, 10 bagi 2 gitu kan. 5 gram kamu akan pakai untuk loading dose. Kamu masukkan dalam 100 cc NS. Lalu kamu suntikan ke dalam. 5 gram sisanya itu untuk maintenance. Jadi kamu ambil NS
yang isinya 500 cc, NS 500 cc gitu ya. Kalau NS 500 cc, kamu masukin si magnesium 5 gram ini ke dalam NS 500 cc. Habis itu kamu tinggal atur aja dripnya menjadi 100 cc per jam. Benar dong, masuklah 1 gram. Kan 500 cc 5 gram, berarti 100 cc itu 1 gram. Masuklah 1 gram dalam 100 cc NS. Kayak gitu tekniknya, biar nggak usah ngitung-ngitung capek. Oke, drip 100 cc per jam itu berapa TPM dok ya? Kita harus bisa konversi gitu kan. 100 cc itu per jam kita mau jadiin menit, ya berarti kita bagi 60 menit gitu ya. 10 bagi 6 menit. Oke, satu cc itu berapa tetes? 1 cc itu 20 tetes, berarti ini 200 per 6 menit. Gitu kan, tetes per menit. Udah 200 bagi 6 berapa? 200 bagi 6, 30. Ya, kurang lebih 33, bener kan ya? 33 sekian tetes per menit, kayak gitu. Ya, 33 TPM jadinya. Nah, ini nggak usah dihitung sampai sini, nggak bakal. Ya, itu nanti aja ketika kalian udah praktek. Cuman aku ajarin teknik awalnya ya. Loading dose-nya 4-6 gram dalam 100 ccns langsung kamu masukin. Maintenance dose-nya itu kamu masukin ke cairan infusnya dia, kamu atur sampai kecepatannya 1-2 gram per 100 ccns per jam. Kayak gitu. Nah, untuk monitoring, kamu akan lihat apakah magnesium sulfat ini sudah di level toksik. Nah, emang gimana dok cara aku lihatnya? Kamu harus punya konsep bahwa magnesium dan kalsium itu musuhan. Jadi kalau misalkan magnesiumnya dalam kadar tinggi, magnesiumnya besar, maka kalsium itu akan dalam keadaan yang rendah. Gitu. Jadi siso dia. Kayak kesannya kayak gitu. Nah, kalsium itu dipakai untuk apa ya? Oh, kalsium itu dipakai untuk kontraksi otot. Ya kan? Dulu pas belajar depolarisasi, depolarisasi butuh dua elektrolit, butuh natrium, butuh kalsium. Jadi, kamu bisa menilai magnesium itu udah kebanyakan apa belum dari kemampuan kontraksi otot. Ada dua nih. Pertama, kamu bisa pakai refleks patella. Kenapa patella, dok? Karena refleks patella paling gampang untuk dicari. Ya kan, kalau bicep, tricep agak susah. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Tapi kalau patella pasti dapat. Nah, jadi kita cek refleks patellanya menurun atau tidak. Kalau refleks patelanya mulai menurun, oh berarti kontraksi otot mulai lemah, magnesiumnya mulai tinggi. Yang kedua, kamu bisa nilai dari otot diafragma. Kalau pasiennya napasnya udah makin lama makin sedikit, RR-nya makin rendah, jangan-jangan sudah terjadi toksisitas magnesium. RR rendah itu di bawah berapa? Kalau kamu sudah di bawah 16, kamu harus hati-hati ya RR rendah. Yang ketiga, monitoring juga perlu dilakukan untuk ginjal. Kenapa? Karena magnesium itu diekskresi di ginjal. Di ginjal. Jadi kalau ginjal kamu rusak, maka magnesium tidak akan pernah keluar dan dia akan numpuk di dalam darah. Ini bahaya. Jadinya tolong ya harus sering-sering cek urin output. Ya, kalau urin outputnya udah di bawah 0,5 artinya pasiennya punya masalah ginjal, stop MgSO4-nya. Nanti nggak bisa keluar. Gimana dok kalau terlambat? Refleks patelanya udah kurang, RR-nya udah rendah, oke? Ada antidotnya nggak? Ada. Tadi kan aku bilang Mg dan Ca itu seperti eh, main jungkat-jungkit gitu ya. Mg-nya banyak berarti Ca-nya dikit. Berarti tata laksananya adalah kasih kalsium yang banyak. Ya, namanya adalah kalsium glukonat 10%. Sehingga nanti teman-teman kalau udah praktek, sebelum mulai magnesium sulfat, kamu pastikan dulu. Ya, tanya perawatnya, ada nggak kalsium glukonasnya? Kalau ada kalsium glukonas, baru kau masukin. Jangan sampai kamu masukin MgSO4, nggak siap sedia kalsium glukonas, bisa bahaya. Nanti pasiennya bisa mati. Gitu. Oke, kita naikin pakai kalsium glukonas lagi. Nah, jadi kita udah belajar dua tata laksana ya. Tata laksana pertama adalah antihipertensi, yang kedua adalah magnesium sulfat. Ingat sekali lagi, magnesium sulfat hanya digunakan untuk kasus-kasus yang PEB, preeklamsia biasa tidak dipakai. Nah, tapi kita lagi belajar hipertensi pada kehamilan dong.
Masalah dari hipertensi kehamilan adalah plasenta. Jadi kalau ditanya terapi definitifnya apa? Bukan antihipertensi, bukan MGSO4. Tata laksana definitifnya adalah persalinan. Plasenta harus keluar. Oke, kalau untuk preeklamsia biasa, maka kamu biasanya akan menunggu. Di sini masih muat nggak? Oke, kayaknya masih muat. Sebentar ya, aku bikinin catatan baru buat kalian. Oke, jadi pada kasus-kasus yang bukan PEB, non PEB, oke, pada kasus-kasus yang non PEB, kamu bisa manajemen ekspektan. Artinya kamu bisa tungguin aja sampai pasiennya akan lahir. Oke, kalau pasiennya sudah di usia kehamilan 37 minggu, artinya pasiennya sudah aterem, kamu bisa lahirkan pasiennya. Lahirkan. Terserah mau SC kayak mau persalinan per vaginam karena dia tidak ada kegawatan. Jadi kamu akan gunakan manajemen ekspektan aja. Tapi kalau pada kasus PEB ini yang agak sulit dan beberapa kali keluar soal tuh kasusnya PEB gitu. Jadi pada kasus PEB selalu kamu tata laksana awal dulu kan sebelum persalinan. Apa aja sih dok tata laksana awalnya? Pasiennya kamu rawat inap dan kamu harus langsung kasih pematangan paru. Oke, pematangan paru kita akan belajar lebih jauh di APD nanti. Oke, kamu akan langsung kasih pematangan paru, MGSO4 tadi kita udah bahas, antihipertensi kita udah bahas. Gitu ya. Nah, habis itu kamu lihat PEB-nya makin parah nggak? Oke, kalau dia tidak makin parah, maka kamu sambil manajemen ekspektan. Tensi udah turun, apalagi kortikosteroid udah masuk, maka kamu bisa stop MGSO4-nya setelah 24 jam. Habis itu, kamu selalu evaluasi tensi, evaluasi tensi, evaluasi tensi. Kalau misalkan usia kehamilannya sudah 34 minggu, 34 minggu itu masa di mana paru-paru sudah matang, kamu bisa langsung persalinan. Jadi berbeda. Cut off persalinan untuk hipertensi non PEB itu 37. Begitu aterem lahirkan. Tapi pada kasus PEB, cut off persalinannya adalah 34 minggu. Begitu paru matang, persalinan. Kenapa nggak nunggu ke 37, dok? Terlalu riskan. Semakin besar usia kehamilan, semakin besar plasenta. Semakin ada kesempatan untuk terjadi komplikasi. Jadi kalau PEB, kita nggak main-main. Begitu janinnya paru-parunya udah matang, organ terakhirnya matang, kita langsung lakukan persalinan. Persalinannya apa, dok? Boleh nggak per vagina? Boleh nggak SC? Boleh, gitu ya. Yang penting tidak ada kegawatan. Kalau kegawatan ya mau nggak mau harus SC, gitu kan. Nah, kita lihat kalau misalkan setelah tata laksana awal tiba-tiba terjadi perburukan atau komplikasi. Kita bagi komplikasi itu menjadi dua level. Apakah dia komplikasi yang berat atau apakah dia komplikasi yang ya oke-oke lah, sedang-sedang. Komplikasi yang berat itu apa? Pasiennya kejang, mengalami eklamsia. Pasiennya gawat janin, artinya janinnya aja udah nggak tahan ada di dalam perut, dia mau keluar. Gitu ya, eklamsia gawat janin atau tiba-tiba terjadi solusio plasenta. Kenapa bisa terjadi solusio plasenta, dok? Gara-gara tekanan darah terlalu tinggi, plasenta itu kan isinya pembuluh darah. Tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darahnya pecah, solusio plasenta lah pasiennya. Oke, ini bisa shock hemoragik. Jadinya, kalau ada komplikasi eklamsia gawat janin solusio plasenta, ini komplikasi berat. Pada keadaan ini, kamu harus buru-buru stabilisasi ABC, gitu ya. Jangan kejang-kejang persalinan ya nggak bisa gitu kan. Kejangnya harus di stop dulu. Gawat janinnya kamu selesaikan dulu. Solusio plasentanya sebisa mungkin kamu stabilisasi. Kalau sudah stabil semuanya, baru kamu lakukan persalinan sito. Langsung di stop persalinannya. Dok, dok, belum sempat masuk dok kortikosteroidnya. Bodoh amat, langsung di stop. Karena konsepnya adalah selamatkan ibu, bukan selamatkan janin.
Gitu ya. Jadi kita tidak menunggu apapun kalau sudah ada gambaran ini. Jadi pasien datang kejang-kejang, kamu jangan pematangan paru, salah. Ya, pasien datang eklamsia, tata laksananya adalah stabilkan, hentikan kejangnya, semuanya distabilkan, baru kamu persalinan sito. Tidak nunggu apapun lagi. Kalau persalinan komplikasinya yang ya moderate gitu ya, tidak terlalu berat, contohnya apa? Pasiennya sindrom HELLP, pasiennya IUGR, pasiennya oligohydramnion, maka kamu bisa tunggu kortikosteroidnya selesai. Berapa lama sih dok pematangan paru? Pematangan paru tuh durasinya selalu sama, selalu 2 hari. Biasanya begini, walaupun nanti ada pengecualian-pengecualian. Ya, kadang ada kortikosteroid yang coba masuk 1 dosis. Tapi di UKM PPD pematangan paru itu 2 hari. Jadi kalau ada kasus sindrom HELLP, ada IUGR, ada oligohydramnion, kamu akan berikan kortikosteroid, tunggu dulu 48 jam. Setelah 48 jam, langsung persalinan. Nunggu 34 minggu nggak? Enggak. Ya, 34 minggu itu privilege untuk orang-orang yang PEB dan tidak ada komplikasi. Manajemen ekspektan doang. Ya, sampai 34 minggu dia bisa persalinan. Kalau kamu ada komplikasi, pilihan kamu cuma dua, antara persalinan sito atau persalinan setelah pematangan paru. Ya, sekali lagi, persalinannya mau SC, mau pervaginam, terserah. Yang penting yang paling cepat yang mana. Kalau pasiennya pembukaan 10, udah kontraksi-kontraksi, mungkin persalinan sitonya lebih cepat pervaginam dibandingkan SC. Tapi kalau pasiennya masih pembukaan 1, ya udahlah. Daripada kamu augmentasi, mending kamu langsung persalinan secara SC. That's why aku nggak pernah tulis di sini SC Sito gitu. Oke, di sini juga persalinannya terserah. Boleh per vaginam, boleh per abdominam. Gitu ya, ini untuk PEB emang agak susah. Jadi aku ulang sekali lagi biar kalian terpatri. Persalinan pada orang-orang yang preeklamsi doang atau non PEB itu kita bisa seperti persalinan normal sampai usia 37 lahirkan. Tunggu sampai 40 nggak dok? Nggak, biasanya 37 lahirkan. Oke, batas minimal aterm. Tapi kalau dia PEB, setelah kamu tata laksana awal, kamu lihat ada komplikasi apa enggak. Kalau dia nggak ada komplikasi, kamu akan manajemen ekspektan, stop MGSO4-nya setelah 24 jam, evaluasi ibu dan janin setiap hari, sampai dia UK 34 minggu, baru kamu persalinan. Tapi misalkan dia tiba-tiba ada komplikasi, contohnya ada eklamsia, maka MGSO4 kamu akan lanjutkan terus gitu ya. Dan setelah stabilisasi, kamu akan persalinan sito. Habis itu MGSO4-nya berhenti nggak dok? Nggak. MGSO4 pada kasus ini dihentikan 24 jam postpartum. MGSO4 dihentikan 24 jam postpartum. Oke, di kasus ini dia dihentikannya 24 jam postpartum. Oke, tapi kalau dia kuning, sindrom HELLP, IUGR, oligohydramnion, kamu akan persalinan setelah 48 jam pasiennya. Oke, sampai di sini bisa ya. Kita lihat slide. Oke, ini adalah preeklamsia. Ini jenis-jenis preeklamsia. Kita rangkum cepat. Hipertensi kronis itu sebelum UK 20 minggu. Superimpos itu hipertensi kronis atau gestasional yang disertai dengan tiba-tiba muncul proteinuria. Kalau gestasional apa dok? Dia memang baru hipertensi di usia 20 minggu tanpa adanya proteinuria. Tidak boleh ada proteinuria. Preeklamsi apa dok? Preeklamsi itu tekanan darah disertai dengan UK di atas 20 minggu, hipertensi dengan UK di atas 20 minggu, dan minimal ada proteinuria +1 minimal. Kalau PEB itu apa dok? PEB itu sama tekanan darah segini dengan gangguan organ akhir. Ya, ada disfungsi organnya. Oke, ini tadi kita udah bahas manifestasi, nggak ada yang khas. Nah, ini ya pemeriksaan protein urin, kita bisa pakai dipstick atau kamu bisa pakai protein total. Nah, ini tata laksana. Kalau preeklamsianya tanpa gejala berat, kamu akan coba lahirkan cut off-nya di usia 37. Sebelum 37, ya udah kamu manajemen ekspektan terus sampai dia menginjak usia 37, kamu baru lakukan persalinan. Boleh SC atau per vaginam. Kalau dia ada preeklamsia berat, kamu
lihat dia usia kehamilannya berapa. Kalau di bawah 34 minggu, maka kamu akan langsung lakukan pematangan paru. Ya, ini menurut aku lebih nggak enak untuk dilihat, lebih enak lihat ini. Gitu. Jadi saranku kalian nanti pakai ini aja untuk tata laksana PEB-nya. Oke, ini preeklamsia berat itu kalau udah nyentuh angka 34, kamu akan persalinan ya. Nah, ini dosis MgSO4. Tadi intravena aku udah jelasin. Sekarang aku mau jelasin dosis intramuskular. Ini pernah keluar di UKM PPD, teman-teman. Jadi kalau dosis intramuskular, kamu akan berikan MgSO4-nya agak sulit. Dengerin baik-baik ya. Pertama, di dosis awal, kamu harus memberikan loading dose yang cukup besar. Secara IV, kamu berikan 4 gram MgSO4 20% ditambah dan Oke, ditambah secara IM, kamu berikan 5 gram MgSO4 50% di bokong kiri, bokong kiri, dan 5 gram MgSO4 50% di bokong kanan, boka. Oke, jadi total loading dose berapa, dok? Total loading dose-nya 14 gram. 4 gram secara IV, 10 gram secara IM. Kamu lihat nggak? Buat apa kita pakai yang intramuskular kalau pada akhirnya pada saat loading dose-nya tetap butuh IV? Mending langsung yang ini nggak sih? Gitu kan, lebih sederhana. Tapi nggak apa-apa, aku ajarin. Oke? Nah, setelah itu kita udah nggak pakai IV-IV-an lagi. Ya, itu cuma untuk loading dose. Setelah masuk si 14 gram ini, kamu akan pakai dosis rumatan. Setiap 4 jam, pasiennya akan ditusuk. Di bokongnya akan ditusuk, kamu akan masukin 5 gram. Misalkan jam 8 pagi, kamu masukin 5 gram di bokong kanan. Maka jam 12 dia akan disuntik lagi. 5 gram di bokong kiri. Lanjut, jam berapa berarti? 12 tambah 4, 16 gitu kan. Jam 16 nanti dia disuntik lagi. Oke, jadi dia akan disuntik 4 jam sekali, 4 jam sekali. Itu kasihan, pasiennya ya disuntik-suntik terus, makanya kita lebih suka teknik yang intravena dibandingkan intramuskular. Nah, ini obat antihipertensi, jangan sampai lupa kalau dia non PEB kita pakainya metildopa, tapi kalau dia PEB atau ada emergensi lainnya, kita pakai yang cepat, nifedipin atau nicardipin. Oke, itu PEB-PEB-an. Sekarang kita akan lihat beberapa soal ya. Semangat teman-teman. Nah, ini. Yuk, ada yang mau coba jawab? Oke, ada yang jawab C. Oke, yuk kita lihat di sini. Nyonya Edward, usia 25, G1, P1A0, UK-nya 34 minggu, diantar ke IGD karena kejang. Oke, begitu dia ngomong kejang, kita udah tahu problem ini adalah eklamsia gitu kan, kemungkinannya eklamsia. Sejak 10 menit lalu, ya pasien sebelumnya ada diagnosis eklamsia, berarti tegak ya. Preeklamsia sebelumnya, sekarang berarti kejangnya kemungkinan besar karena tekanan darahnya eklamsia. Saat di IGD kejang sudah berhenti, pemeriksaan dalam batas normal, namun pasien dalam keadaan lemas. Pemeriksaan elektrolit normal. Kita ingat bahwa kasus PEB dan komplikasinya termasuk HELP dan eklamsia itu memerlukan
MgSO4. Jadi kasus ini menanyakan MgSO4-nya dosisnya berapa. Ya, kalau kita pakai teknik intravena, ya pilihannya semua IV, teknik intravena kita akan pakai loading dose bagus 4 sampai 6 gram IV dalam 100 ccns. Kebetulan di sini adanya 4 gram pilihannya, ya udah kita pilih yang ini. Lumayan gampang ya. Ya, tapi ini soal yang sering keluar nih, jadi teman-teman harus jago. Oke, kita coba lihat lagi. Bentar aku cariin soal. Oke, coba yang ini masih terkait MgSO4, teman-teman. Anggap menjawab D. Saya mau coba jawab lagi. Ya, Naila juga jawab D. Oke, kita coba lihat ya. Prisi usia 27 tahun, G1 P0 A0. Bukanya 35 minggu, datang ke IGD dengan keluhan nyeri kepala. Oke, ada nyeri kepalanya. Oke, plus ada nyeri epigastrium. Ada dua tanda gangguan organnya. Ya, riwayat darah tinggi sebelum hamil negatif. Ternyata sekarang darah tinggi 180. Ada tiga tanda PEB pada kasus ini. Ya, tensi di atas TDS di atas 160 dan TDD, tekanan darah diastolik di atas 110, itu adalah tanda dari hipertensi, PEB, tanda dari PEB juga. Jadi di sini udah ada tiga tanda PEB. Protein dipstiknya plus 2. Habis itu dia mau dokternya mau kasih MgSO4. Nah, cara kasih MgSO4 yang benar gimana? Oke, kita ingat kalau MgSO4 justru refleks patella harus ada. Kalau refleks patella negatif ya jangan dikasih. Oke, RR lebih dari 10 kali kurang bagus ya. RR-nya harus lebih dari 16 kali per menit baru kamu berani kasih. Nggak ada syarat tekanan darah, harus tersedia CA glukonas ya, baru ini termasuk syarat. Oke, urine output lebih dari 0,1, salah. UO harus lebih dari 0,5 cc per kilo per jam, kayak gitu. Lagi, kemarin soal ini agak susah soalnya. Ini kalian harus jago. Bentar ya, ini kasus. Hmm, hmm, bentar, aku lagi cari yang oke soalnya. Oke, ini kayaknya lumayan. Oke, sebentar, soalnya aku pindahin ke bawah dulu semuanya. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman ya. Coba yuk dijawab. Oke. Jawabannya apa, guys?
Oke, ada yang jawab E. Coba kita lihat ya. Si Nyonya Rosali usia 25 tahun, G1, P0A0, usia kehamilannya 31 minggu, mengalami kejang. Sekali lagi, kalau dia ada kejang berarti dia sudah TEB gitu kan, sudah eklamsia kemungkinan. Ya, di sini tekanan darahnya sudah 180/100, berarti memang sudah eklamsia ya. Refleks fisiologisnya positif, tanda peningkatan TIK negatif, artinya ini bukan penyakit lain maksudnya gitu. Program terapi yang terbaik pada kasus ini. Oke. Pasiennya udah ada tanda-tanda mau melahirkan belum? Ada pembukaan lebar nggak? Nggak ada ya. Ada kontraksi-kontraksi uterus nggak? Nggak ada juga. Artinya, apakah bisa persalinan per vaginam? Tidak mungkin. Ya, jadinya ini kita hapus dulu persalinan pervaginam. Ya, pada kasus ini apakah mungkin manajemen ekspektan? Tidak boleh. Ya, ingat manajemen ekspektan tidak boleh dilakukan pada kasus komplikasi. Ingat, eklamsia, HELLP syndrome, gawat janin, apalagi? Yuk, sebutin semua. Oligohydramnion, apalagi? Tadi apa ya? Solusio plasenta. Itu tidak boleh ya dilakukan manajemen ekspektan. Jadi kita harus SC-SITO. Pertanyaannya kamu mau pakai mana? Yang B apa yang E? Yang E lebih lengkap. Soalnya ada MG4-nya gitu. Jadi kalau dari sini pilihan yang paling benar adalah yang E. Kalau ini kenapa dia salah? Karena perlu MgSO4. Jadi jawabannya yang E. Gampang. Gitu ya, hati-hati. Kalian ketipu di short acting sama long acting ya? Nah, kita lihat deh. Kesannya kalau long acting kerjanya lambat gitu ya. Nifedipine ada dua sediaan. Ada nifedipine yang long acting, ada nifedipine yang short acting. Bedanya cuma di berapa kali minum dalam sehari. Ya, kalau short acting minumnya 4 kali sehari. Kalau long acting minumnya sekali sehari. Kayak gitu. Oke, aman. Mau pakai yang long, mau pakai yang short, nifedipine tuh kerjanya cepat. Ya, cuman long acting artinya half life-nya lebih panjang aja.